Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa kelas Bahasa Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai aspek kebahasaan, khususnya ejaan dalam bahasa Indonesia ilmiah. Berarti aturan-aturan ejaan di sini digunakan khusus dalam penulisan karya ilmiah yang notabene menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang ejaan, maka yang diurusi adalah dua aspek ini. Yang pertama penulisan huruf dan yang kedua penulisan tanda baca. Nah, di sini saya tidak menjelaskan keseluruhan kesalahan ejaan bahasa Indonesia yang sering muncul atau bagaimana tata aturannya karena banyak sekali dan itu berhalaman-halaman ya. Saya hanya mengambil saja kesalahan-kesalahan penulisan huruf dan tanda baca yang sering salah selama saya mengajar bahasa Indonesia atau menjadi juri ya dalam lomba penulisan karya ilmiah atau juga pada saat saya menjadi pembimbing untuk penulisan karya ilmiah. Yang saling salah adalah penulisan huruf untuk gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu misalnya presiden, haji, kepala desa, ketua RT, wali kota, bupati, dan seterusnya. Itu kalau diikuti dengan nama orang atau nama daerahnya, seperti ini Presiden Soekarno, Presiden gelar Soekarno namanya. Haji Muhyiddin, Haji itu gelar kehormatan, Muhyiddin nama orangnya. Kepala desa ini gelar, Sukamaju nama daerahnya. Jadi kalau diikuti oleh nama orang atau nama daerah, maka gelar kehormatan tersebut diawali juga dengan huruf kapital. Ya. Yang selanjutnya, kalau bertemu dengan kata suku, bangsa, dan bahasa, di tengah kalimat ya, kalau di awal kalimat sudah pasti kapital, nggak saya terangkan tentang itu. Tapi yang ini, jika bertemu dengan suku, bangsa, dan bahasa di tengah-tengah kalimat, maka S pada kata suku, B pada kata bangsa, B lagi pada kata bahasa Indonesia, ini diawali dengan huruf kecil. Kecuali jika bahasa Indonesia itu menjadi nama mata pelajaran atau nama mata kuliah, maka B pada kata bahasanya diawali huruf kapital. Jadi kalau misalnya sehari-hari saya berbahasa Indonesia, saya menggunakan bahasa Indonesia, berarti B-nya kecil. Tapi kalau hari ini saya mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, berarti B-nya besar gitu ya. Lalu nama suku itu juga ditulis kecil, misalnya Jawa ini kan nama suku ya, tetapi karena dia menjadi bentuk dasar turunan, mendapatkan awalan akhiran dan juga direduplikasi atau diulang, maka J-nya ini menjadi kecil. Begitu juga dengan Indonesia, harusnya I-nya besar kan, tapi karena mendapatkan konfiks atau awalan dan akhiran, maka I-nya pada kata Indonesia itu menjadi kecil. Itu yang dimaksud dengan bentuk dasar turunan. Selanjutnya, huruf kapital untuk istilah geografi. Gunung, danau, kota, desa, bukit, pantai, jalan. Selama itu diikuti dengan nama daerahnya atau nama tempatnya, maka G pada kata gunung, D pada kata danau, dan seterusnya jenis-jenis istilah geografi itu diawali dengan huruf kapital. Nah, coba bedakan dengan ini. Jika ada nama daerah, tapi nama daerah itu menjadi nama jenis makanan atau nama jenis benda atau objek, maka misalnya seperti ini, apel Malang, itu artinya apel yang berasal dari Malang. Maka M pada kata Malang ini ditulis kecil. Kenapa? Karena Malang di sini digunakan sebagai nama jenis apel, bukan digunakan sebagai nama daerah. Gitu. Reok Ponorogo. Reok yang berasal, jenis reok yang berasal dari Ponorogo lah. Emang Ponorogo itu, reok itu apakah hanya dari Ponorogo saja? Bukankah hanya dari Ponorogo saja emang? Kan enggak. Ada reok malah bahkan beberapa tahun yang lalu diklaim sama Malaysia, kalian tahu enggak? Berarti reok ini akhirnya jadi nama jenis. Lalu lenong Betawi, lenong yang berasal dari Betawi, B-nya kecil. Tahu Kediri, tahu yang berasal dari Kediri, karena kita tahu ada tahu jenis-jenis tahu yang lain ya selain tahu Kediri, tahu Sumedang misalnya, dan seterusnya.